menurut Pak Ono sakit, ya maksudnya ada beberapa klien itu ada yang sampai teriak itu sakit itu. Bekam itu I forgive dirimu those who I need that it takes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Rumah Bercerita. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu praktisi bekam yang terkenal di Kota Tasikmalaya, dan insya Allah beliau sudah ada di samping kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilannya Akang, Ustadz, atau apa? Fleksibel, Ustaz. Fleksibel. Ada yang bilang Emang, ada yang bilang Ustadz, ada yang bilang juga Pak Ono. Oh ya, Pak Ono. Lebih nyaman yang mana? Lebih nyaman yang mail aja, mau yang mana, Ustaz? Oh iya, siap. Berarti tergantung keakraban. Nah, teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini kita akan ngobrol sekelumit karena ilmu itu sangat luas. Namun sebelumnya saya ingin disclaimer dulu gitu ketika nanti kita ngobrol bekam gitu. Karena kita hari ini disclaimer itu dalam artian bahwa bekam itu sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nanti dalam prosesnya tentunya, misalnya kasus yang nanti dibicarakan, disampaikan itu tidak selalu sama setiap orang gitu. Jadi nanti ini bukan resep utama gitu ya. Nah, teman-teman, kita akan mulai saja ya. Siap, Ustaz. Teman-teman sudah tahu tentang bekam. Kira-kira nih ketika mendengar kata bekam, itu kan ada darah, ada rasa nyeri gitu ya. Sehingga ada yang takut dengan bekam kan ya? Banyak, Ustaz. Oh, banyak yang takut dengan bekam. Padahal manfaatnya kan lebih banyak gitu kan ya. Nah, gini, tadi sudah disampaikan bahwa bekam itu kan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Kalau bekam itu membuang darah kotor atau hanya sekedar bahwa ada yang tidak beres dengan tubuh gitu. Mohon izin jawab, Ustaz. Ya, siap. Jadi manfaat bekam tuh yang utama itu melancarkan peredaran darah. Kenapa kita harus dibekam? Ya. Orang yang dibekam insya Allah bahagia. Oh. Kenapa bahagia? Kenapa? Karena dalam bekam bisa menyehatkan tubuh. Ya. Otomatis orang yang sehat, imunitas kuat, orang itu pasti akan bahagia. Ya. Darah yang dibuang lewat bekam itu darah statis. Ya. Jadi apa itu darah statis? Ya. Darah statis adalah darah sampah yang penuh dengan racun yang harus dibuang, dikeluarkan di tubuh kita. Ya. Dengan lewat terapi bekam, insya Allah darah kita lancar, imunitas kuat, dan otomatis kita akan bahagia. Itu saja. Di antara manfaat bekam. Ya. Jadi sebetulnya manfaatnya banyak. Banyak. Ya. Itu sebagian kecil. Sebagian kecil. Dan yang terbuang itu bukan darah segar atau itu ya, bukan ya? Yang dibuang itu darah statis, darah sampah yang sudah tidak berguna di tubuh kita. Oh ya, jadi secara apa yang dibuang dari tubuh memang sudah tepat. Gitu. Iya. Contoh kita punya kendaraan, ketika lama tidak diganti oli, kendaraan kita kan macet, mudah mogok, dan sering selip. Itu tubuh kita juga harus sering di servis. Oh iya. Nah, kalau di bekam itu pakai alat yang tentunya dijamin kan ya, kebersihan, sterilisasinya gitu ya? Alat itu dijamin steril. Waktu saya pelatihan kurang lebih tahun 2017-2018, di pelatihan itu ada cara mensterilisasi alat bekam. Supaya pasien kita nyaman, kita aman, dan jauh dari penyakit. Di antara nyetrika alat bekam itu, yang pertama kita harus memakai klorin. Tidak cukup dengan alkohol. Kurang lebih direndam 25 menit selama pakai klorin dan dicampur pakai, bukan iklan ya, sama lemon.
Jadi betul-betul steril dan higienis. insya Allah dijamin kebersihannya sehingga ya bagi orang yang di Bekam itu aman dan nyaman. Gitu insya Allah aman, nyaman. Ya. Kenapa harus steril? Karena kita berhubungan dengan darah. Darah itu sensitif akan kesehatan. Ya. Nah, biasanya yang paling banyak nih keluhan atau yang minta dibekam gitu ya. Yang minta dibekam itu biasanya apa yang dirasa ya kita sebut pasien lah gitu ya, atau klien gitu ya, klien ya jangan pasien ya. Klien kira-kira apa saja yang sering di ini? Kebanyakan klien yang minta dibekam itu kebanyakan untuk tahun ini saja. Iya. Asam 2026, 2025. Oh, 2025. Iya. Tahun kemarin. Iya, tahun kemarin. 2025. Iya. Kebanyakan pasien itu asam lambung. Iya. Kenapa asam lambung? Karena ketika asam lambung naik tuh faktornya banyak tadi. Oh, iya. Ada dari makanan, ada dari pikiran. Terutama 2025 itu dari pikiran faktor ekonomi tadi. Oh gitu. Iya, Tad. Jadi ya misalnya faktor pikiran, tapi juga efektif dengan bekam itu ya. Insya Allah. Kenapa efektif dengan bekam? Karena ketika tubuh kita dibekam, otomatis oksigen kita lancar, nutrisi tersalurkan dengan lancar karena darah kita lancar. Otomatis otak kita, pikiran kita jadi tenang. Asam lambung aman, tidak akan naik. Apalagi banyak uang. Jadi kalau banyak pikiran, bekam juga bagian Insya Allah, bagian dari terapi. Iya. Nah, biasanya nih kalau habis dibekam gitu, apa sih yang dirasakan pasien gitu? Klien ya. Kalau nanya apa yang dirasakan klien pasca bekam, apa yang saya rasakan? Apa yang saya rasakan? Nah, kalau saya ya karena memang pelanggan, ya enteng dan tidur nyenyak gitu. Pasca bekam banyak sensasi yang dirasakan. Oh iya. Ada yang badan jadi ringan, jadi tenang. Kenapa? Kan oksigen lancar kan kembali ke tadi. Ada juga yang jadi lemes tuh, Tad. Pernah dengar gak? Pasien setelah bekam lemes? Ada yang sampai pingsan gitu, pernah ya? Kenapa? Kenapa pasien jadi pingsan? Itu tanda kutip ya, bukan salah bekamnya. Bisa jadi si terapisnya itu kurang menggali ilmu lagi. Karena tidak semua pasien bisa dibekam, Tad. Ada juga pasien tidak boleh dibekam. Apa indikator? Contoh pasien yang tidak boleh dibekam tuh kurang darah. Bisa dibekam tapi dengan metode yang beda dengan orang yang normal. Contoh, orang yang normal biasa dibekam di atas langsung 7 titik misalkan. Oh iya. Kalau yang kurang darah, yang darahnya rendah, bisa dibekam dengan metode yang berbeda. Ambil di bawah dulu, di bagian pinggang, di area ginjal. Itu kan? Itu yang misalnya darah rendah gitu ya? Darah rendah. Kan ada hilafiyah tadi dibekam juga. Darah rendah nggak boleh dibekam. Alhamdulillah atas izin Allah yang darah rendah saya bekam tidak apa-apa, tidak pingsan. Alhamdulillah kan? Ya. Jadi bekam itu seharusnya bukan alternatif tapi pengobatan utama. Karena bekam itu wahyu. Sunnah gitu. Sunnah dalam artian petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Jadi itu tadi ada 7 titik gitu ya. Itu titik yang memang ya dianjurkan oleh Rasul atau seperti apa? Titik bekam itu kan ada 2 ya. Titik sunnah dan titik keluhan. Kalau titik sunnah ada di ubun-ubun namanya titik umum mugit. Kalau di leher titik al-aqdain, titik 2 urat leher. Terus titik al-kahil, titik tengah tengkuk. Terus titik bahu 2 al-katifain. Di sini. Iya. Yang terakhir adalah al-warik di pinggang. Yang paling banyak manfaatnya di bekam itu titik al-kahil di tengkuk. Di keterangan Nabi menjelaskan ketika orang dibekam di titik al-kahil di tengah tengkuk itu insya Allah dapat menyembuhkan 72 penyakit. Tidak disebutkan penyakitnya apa-apa aja. Tapi penyakit miskin belum masuk. Belum, paling nggak masuk gitu. Berarti kan penyakit itu kan banyak sekali ya. Ya dari migrain yang level bawah, level menengah, level atas, itu mungkin seperti itu kan ya, saking banyaknya. Gimana status sosial itu? Nah, jadi ada titik-titik yang memang
itu sudah pasti ya maksudnya karena tadi ya sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ada titik yang juga ditambah dengan titik keluhan. Ya. Seperti apa itu? Misalkan titik keluhan sakit lutut, Oh. kan tidak dijelaskan tuh. Ya. Itu di mana di hadisnya nggak ada. Ini kan kreativitas si terapis. Oh. Di mana yang sakit di situ dibekam tadi. Atas izin Allah kan yang menyembuhkan Allah tadi ya. Sebagaimana di Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80, wa idza maritu fahuwa yasfin. Ketika aku sakit dialah yang menyembuhkan. Ketika kita sakit jangan tergantung sama terapinya, apalagi sama si terapisnya. Tergantunglah sama Allah. Jadi ketika di mana yang sakit, di situ dibekam tuh, itu namanya titik keluhan. Oh iya. Nah biasanya kan tadi yang darah rendah juga mungkin juga tetap ya dibekam dengan cara yang metode tentunya yang beda, berbeda gitu ya. Sebenarnya siapa sih yang dilarang untuk dibekam gitu? Kan tetap ada gitu ya. Ada mungkin siapa saja, misalnya apakah wanita hamil atau sebagainya. Kalau menanyakan yang dilarang dibekam tuh ada khilafnya juga kan? Oh iya. Kan ada yang bilang semua penyakit bisa dibekam. Iya. Ada yang bilang tidak, semua penyakit tidak bisa dibekam. Contoh, ketika tensi darahnya 200, ada orang yang bilang tidak bisa dibekam. Tensi darah. Yang 200 ada yang bilang tidak boleh dibekam. Tapi di lapangan saya sendiri praktekkan, alhamdulillah pasca bekam turun jadi 160 tuh. Itu terapi yang pertama. Karena ada kenyamanan mungkin. Iya, ketenangan. Ketenangan. Kan sebelum dibekam di usap-usap dulu tadi. Oh iya. Dulu, ada pemanasan dulu gitu ya. Ada relaksasi, stretching. Oh iya. Kalau tadi wanita hamil? Justru wanita hamil itu dianjurkan tadi dibekam. Oh gitu. Jadi lamun hamil dibekam no problem. No problem. Gitu. Dengan catatan jangan ke atas, di bawah pinggang, belikat ke atas kan. Oh. Kan kalau dibelikat ke bawah bagian wajah si bayi itu, si janin tuh. Takutnya kan ini ada kontradiksi. Belikat ke atas tuh. Oh iya. Nah hal yang seperti ini kan hal yang krusial, maksudnya kontroversi itu ya tergantung juga nanti apa yang dipahami, apa yang dipelajari gitu kan ya. Jadi makanya tadi disclaimer teh ya ketika nanti berbeda ya lakukan sesuai dengan apa yang dipahami gitu. Karena kalau nanti berdebat ya tujuan kita untuk menyehatkan, malah yang bekamnya ribut, tukang bekamnya repot gitu, ribut gitu ya. Nah, jadi terus kalau dilarang, nah berarti ada fase tertentu di mana bekam ini bahaya. Ada tidak? Bahaya dan tidaknya bekam kembali ke si terapis. Oh. Sebuah pengobatan bisa bahaya ketika terapis itu tidak profesional. Apapun pekerjaannya tetap kita harus profesional. Ya. Berarti menjadi terapis itu bukan 1 bulan 2 bulan. Bukan. Nggak bisa saya ikut pelatihan gitu ya. Pak Ono ikut pelatihan 1 minggu gitu langsung jadi ahli. Nggak bisa kan ya? Ada sertifikatnya juga? Ada. Meskipun sertifikat itu bukan ilmu tapi hanya tanda kita belajar. Iya kan? Sertifikat itu bukan ilmu tapi hanya bukti bahwa kita belajar. Ilmu itu yang sebenarnya di lapangan saja. Semakin banyak pengalaman kita praktek, ilmu kita semakin bertambah. Karena sebaik-baik guru itu dari klien tuh. Oh, jadi sambil belajar juga gitu ya? Iya. Banyak materi di pelatihan. Jangan begini, jangan begitu. Tapi di lapangan beda saja. Jadi di lapangan itu banyak hal yang justru terapis juga belajar gitu ya. Terkadang si klien tuh guru kita. Ya. Dan menurut bekam itu sakit, ya maksudnya ada beberapa klien itu ada yang sampai teriak itu sakit itu. Bekam itu nikmat saja. Iya. Kenapa bilang nikmat? Tidak sedikit klien yang dibekam itu tidurnya. Andaikan bekam itu sakit, klien tidak bisa tidur kan? Iya. Itu biasanya berapa lama proses bekam itu? Kalau bekam saja kurang lebih 15 menit. 15 menit beres gitu. Beres kalau bekam saja. Tapi kan layanan di sini kami kan tidak bekam saja tadi. Ada pijat relaksasi. Kenapa sebelum dibekam harus dipijat? Supaya
otot dan sarafnya tidak tegang, Tad. Jadi santai sebelum dibekam tuh. Jadi bekam adalah cara relaksasi juga kan? Benar sekali, Tad. Jadi kalau teman-teman yang banyak pikiran, butuh istirahat, maksudnya ya butuh pikiran secara ya gitu, juga butuh istirahat. Memang bekam salah satu ikhtiar yang tepat. Iya. Bekam itu ikhtiar yang sangat manfaat sekali. Ya karena ini praktisi bekam, jadi pasti akan mengatakan. Tapi dan memang ya itu sesuai dengan ini. Ada hadis Nabi kan, Inna Abdulama tawadaitum bil jamat. Sesungguhnya di dalam bekam itu ada keutamaan. Ketika Nabi sudah berbicara, pasti manfaatnya banyak, Teh. Iya, berarti kan proses bekam tadi insya Allah sudah steril, titik-titiknya pun tidak asal, tidak asal main ini gitu ya, tidak asal main tojos itu suntik ini gitu ya. Ada titik-titik yang mana tadi juga sudah dianjurkan, ada yang titik keluhan gitu ya. Nah, pernah nggak dalam proses bekam misalnya ada klien yang aneh gitu atau gimana nih ceritanya sebagai seorang pembekam gitu? Untuk selama ini paling yang aneh itu yang sendawa terus. Oh sendawa, itu gimana itu? Kenapa? Kata pasien pernah dibekam ke tempat lain kan? Orang ini nih sendawa, tanda kutip ya, ada yang mistis gitu, kemasukan gitu kan. Kan ada hadis Nabi kan, si setan tuh, jin itu berkeliaran dipelihara saja. Alhamdulillah pasca bekam, setelah dibekam sendawa tuh enggak kan. Alhamdulillah ya. Atas izin Allah kan. Bismillah kembali ini gitu, kembali lagi enakeun lah gitu ya. Jadi kan bekam tuh bisa ladang dakwah saya kan. Oh, Masya Allah. Jadi ladang dakwah tuh, Pak, sebelum berobat tuh jangan tawakal kepada saya, Pak. Jangan tawakal kepada terapi bekam, Pak. Tawakallah kepada Allah dan beristighfarlah sebelum melakukan terapi. Gitu kan? Ya. Jadi ya justru ketika proses saling nasihat menasihati atau saling menguatkan gitu ya, justru kan lebih mudah gitu karena mereka juga dalam kondisi membutuhkan gitu ya. Kan secara emosional sudah terikat. Ya, kalau yang sudah dibekam itu berarti kan banyak profesi kan ya? Banyak. Mohon maaf ya, tidak hanya sebatas misalnya umum gitu ya. Berarti kan pernah membekam apa misalnya polisi, tentara dan sebagainya, berbagai pernah kalangan, gitu ya? Berbagai kalangan maksudnya gitu ya. Karena nggak ada yang aneh gitu, misalnya minta lebih dari dibekam gitu? Enggak ada. Alhamdulillah ya, enggak. Karena memang sejak awal sudah disampaikan bahwa ini adalah proses ikhtiar, segala sesuatu dengan izin Allah. Gitu. Tidak ada hal yang aneh kan? Tidak ada. Kalau Pak Ono itu menerima bekam perempuan? Nah ini kan ketika kita melabeli bekam sunnah, masa bekam lawan jenis? Tidak menerima gitu ya? Tidak menerima kecuali istri saya. Tapi istri Pak Ono suka membekam? Dulu suka, Tad. Oh iya. Kalau sekarang? Sekarang udah enggak, Tad. Khusus untuk saya aja, Tad. Berarti untuk bekam perempuan mohon maaf gitu ya? Ada teman khusus perempuan, Tad. Ada. Nanti di share. Ya. Nah, kita lanjutkan nih. Mitos atau fakta misalnya kalau habis dibekam itu tidak boleh mandi gitu? Ada yang bilang fakta, ada yang bilang mitos. Kenapa ini? Ada gambarannya? Kalau bilang fakta, habis bekam kan ada yang luka tuh, Tad. Oh iya. Si pori-pori itu kurang lebih 1 jam 2 jam belum nutup, Tad. Nanti kan kena air jadi perih. Iya. Gampang jadi masuk angin. Kalau yang bilang mitos itu sumbernya banyak kan aja. Iya. Habis bekam siapa bilang nggak boleh mandi? Habis bekam bisa langsung mandi. Iya. Asal keterampilan si terapis. Habis bekam tuh si lukanya itu ditutup pakai minyak zaitun. Nggak usah sebut merek ya. Oh iya lupa. Kalau zaitun mah umum. Umum ya. Zaitun aman gitu itu. Kalau nyebut merek misalnya, kalau saya kan misalnya jualan ini ya, ANI gitu. MAS ya. Gimana zaitun gitu ya, gimana dengan zaitun lanjut?
Kenapa minyak zaitun? Karena minyak zaitun itu mengandung lemak sehat dan antioksidan. Iya. Cepat menutup luka dan lebih antiseptik. Jadi lebih aman insya Allah. Kalau Pak Ono aliran mana ini? Habis dibekam misalnya berapa menit, berapa anjuran misalnya? Kalau nanya ke aliran saya kembalikan dulu ke pasien tadi. Pernah dibekam sama siapa Pak? Oh gitu. Iya. Kan kembali kenyamanan pasien tadi. Mandi, ya kalau mandi misalnya tetap kurang lebih sejam 2 jam. Oh. Kalau makan berat? Nah, yang kurang bagus untuk bukan tidak boleh dibekam itu, yang kurang bagus untuk dibekam itu yang sudah makan berat. Oh, justru yang sudah. Kalau yang ya sudah makan berat lalu dibekam itu kurang bagus. Gimana kita mau dioperasikan harus puasa dulu 2 jam. Tapi kalau sudah dibekam, wah makan bakso nggak apa-apa. Oh, jadi justru yang bagus itu makan berat itu setelah dibekam. Ya, setelah dibekam. Kalau sebelum dibekam mah secukupnya aja. Jangan terlalu lapar, jangan terlalu kenyang. Secukupnya aja. Ngemil nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ngopi itu nggak apa-apa. Oh, jadi fakta atau mitos kalau setelah bekam makan itu mitos gitu ya. Justru bagus setelah dibekam makan. Kan setelah dibekam tuh jadi lapar. Jadi justru bagus itu ya? Bagus ya. Oh iya. Nah, teman-teman tentunya ketika tadi disampaikan bekam dengan berbagai manfaatnya, prosesnya juga sudah disampaikan. Kalau ingin lebih lengkap lagi, bisa hubungi Pak Ono. Pak Ono, boleh disampaikan, misalnya apakah jadi lelaki panggilan? Oh iya. Atau stay di satu tempat gitu? Untuk saat ini, saya itu lelaki panggilan syariah. Ya, bagi teman-teman, rekan-rekan yang mau merasakan sentuhan saya untuk dibekam, bisa hubungi saya. Ya, berarti bisa nanti dipanggil gitu ya? Tidak harus ke tempat praktek. Tidak harus, bisa dipanggil. Emang berapa kali sih idealnya seseorang melakukan bekam dalam 1 tahun atau dalam berapa kali dalam setahun misalnya? Kalau menanya beberapa kali, banyak pandangan. Ada yang bilang 1 bulan sekali, ada yang bilang 3 bulan sekali. Kalau saya lebih kuat ke 1 bulan sekali, bukan karena saya terapis bekam, tapi karena ada anjuran kata Nabi kan, kalau mau dibekam pilih tanggal salah satu di bulan Hijriah. Tanggal 17, tanggal 19, tanggal 21 di bulan Hijriah. Ini sesuai dengan yang dianjurkan Rasul. Yang dianjurkannya sebulan sekali. Ada yang bilang 3 bulan sekali, ya nggak apa-apa. Itu kan pandangan, sudut pandang orang mereka beda-beda. Ya. Ada tanggal-tanggal yang justru dianjurkan gitu. Tapi hitungannya Masehi gitu. Hijriah. Hijriah. Hitungannya Hijriah. Kayaknya belum ngopi. Hitungannya Hijriah. Dan kalau beda Hijriahnya gimana? Nih versi pemerintah, versi pemam ini gitu. Itu yang mana yang akan diambil? Berarti lebih banyak jadi 6 hari tadi. Bukan 3 hari lagi. dengan apa yang ya perbedaan penetapan tanggal jadi 6 hari ya. Yang ini 17, yang ini belum gitu. Semakin banyak nih tanggal-tanggal. Nah, jadi untuk waktunya memang bisa 1 bulan, ya sesuai dengan justru juga kalau memang dibutuhkan 1 bulan nggak masalah. Nah itu bekam tuh yang benar tuh sesuai kebutuhan. Kalau nanya kapan sih waktu bekam terbaik? Sekarang. Kenapa jawabannya sekarang? Sakitnya sekarang, pengen dibekamnya sekarang, masa lu nunggu besok? Ya, dan itu yang memang saya rasakan gitu ya. Makanya hari ini juga insya Allah gitu. Nah, jadi luar biasa sekali gitu ya, yang dirasakan pasca dibekam itu gitu. Dan tentunya bagi teman-teman yang berminat untuk dibekam, meskipun baru pertama kali, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu kan. Nah, sebetulnya ya tadi kalau dispesifikasikan ya pegel,
habis perjalanan jauh juga itu bagus gitu ya untuk recovery badan gitu ya. Sangat dianjurkan. Tahu Karim Benzema tuh? Iya, Karim Benzema. Suka dibekam. Oh, sama Pak Ono? Bukan. Oh, bukan. Nah, jadi ada kata-kata sebelum kita tutup, ada yang ingin disampaikan terkait bekam? Mungkin ini tadi kata-kata ya. Bekam itu menyeramkan kalau bagi orang yang tidak tahu. Ya. Tapi bekam itu bisa bikin bahagia bagi yang sudah merasakan. Ya, jadi teman-teman semuanya, karena kita juga ada kegiatan lain, termasuk mau dibekam gitu. Nah, teman-teman kita semuanya mendapatkan manfaat dari ilmu hari ini bahwa bagaimana bekam itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Prosesnya juga insya Allah ada bersih gitu ya, steril gitu ya, prosesnya steril, dan insya Allah juga titik-titiknya juga akan ada yang memang titik yang tadi disampaikan ada 7 titik, juga ada titik-titik keluhan yang tentunya nanti dalam prosesnya pasien atau klien juga akan ditanya apa yang dirasakan, bagaimana kondisi pikiran mungkin ya. Jadi sebelum bekam tuh ada anamnesa dulu. Anamnesa tuh wawancara sama pasien. Tidak ujuk-ujuk tojos langsung sedot. Ada ini ya. Ada diskusi gitu ya. Sebelum bekam tuh. Ya, terima kasih Pak Ono sudah berbagi pengalaman di channel Rumah Bercerita. Teman-teman yang punya pengalaman ketika dibekam, boleh di komentar dan boleh juga nanti bertanya. Insya Allah nanti akan saya cantumkan nomor Pak Ono, boleh? Boleh, boleh banget. Nanti kita akan cantumkan, boleh langsung WA atau telepon, boleh juga di kolom komentar. Apa yang dikeluhkan, apa yang ingin disampaikan, apa yang dirasakan, agar teman-teman kita berbagi cerita dan tentunya berbagi manfaat. Terima kasih teman-teman, semoga bisa memberikan manfaat cerita ini. Kita tunggu cerita-cerita selanjutnya, dan teman-teman semuanya, apa yang hari ini kita lakukan, kita ikhtiarkan, sejatinya tetap dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah sehatkan. Amin. Terima kasih Pak Ono, semoga sehat selalu dan berkah sehat. Amin, amin, dan tentunya tetap memberikan yang terbaik. Terakhir saya lupa nih, mumpung ingat, ada nggak tarif khusus gitu untuk ini gitu, untuk bekam? Mohon maaf nih, saya sebelum saya tutup, kalau sudah dijawab kita tutup langsung. Kalau masalah tarif tadi, ke kerabat nggak ada, salam tempel. Oh iya. Tapi suka ada yang maksa tadi. Ya. Kalau nggak ditarif mah tuh kerjanya nggak profesional. Harusnya profesional berapa nah gitu. Oh itu mah ada ya, nanti nanti langsung komunikasi gitu ya. Untuk berapa tarifnya, WA-nya berarti ya. Terkadang kan ngasih tarif tuh saya nggak langsung di WA di rumah lihat, bilang saya karunya gini. Menyesuaikan gitu. Ya. Dipertimbangkan berbagai hal gitu ya. Kan banyak orang yang sakit mau sehat kurang untuk bayar gitu. Jadi jangan sampai ya berpikiran juga ya tadi pertimbangannya bahwa jangan sampai bekam ini juga tidak bisa dinikmati oleh semuanya gitu ya. Jadi karena tadi harganya mahal gitu sehingga kalau boleh cerita pengalaman? Oh iya, silakan. Ada yang ngasih, boleh sebutkan nominal ada? Iya, boleh. Tahun 2000 kurang lebih 2019 kan? Ada yang datang ke rumah tuh 2 orang. 2019. Oh, berarti sudah lama ya kan bekam 2019. Beres tuh bekam. Ini mah lumayan. Dibuka berapa? 35.000 untuk 2 orang. Bisa. Iya. Berarti kan tidak kecewa kan? Tidak. Iya. Dan ada yang lebih ada. Alhamdulillah. Berarti itu hanya sebagai pengalaman dalam artian Pak Ono juga mungkin pernah ada yang di atas, mohon maaf misalnya 200.000. Ada yang lebih tadi. 300.000 berarti kan itu. Ada yang ngasih 400.000. Nah gitu. Itu juga bukan menjadi standar. Kembali lagi bahwa apa yang beliau sampaikan juga bagian dari dakwah. Jadi bukan nominal yang kita cari, tapi keberkahan. Amin, amin. Terima kasih, sehat selalu. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.